Perkenalkan, nama saya Adinda Vivi Mayoro dengan NIM K71220004 dari kelas 2G UNS PGSD Kebumen. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Demokrasi Indonesia dengan submateri Prinsip-prinsip dan Indikator Demokrasi. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Andes Wahyudi, MPD. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi Indonesia dengan submateri prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Robert Dahl Zamroni 2011 yang menyatakan terdapat dua dimensi utama demokrasi, yakni yang pertama, kompetisi yang bebas di antara para kandidat. Yang kedua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama, yakni keadilan atau equality dan kebebasan atau freedom. Adapun dari tokoh Hendra Nurtajo 2006 merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan para ahli dengan menyatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua kategori ini nilai tersebut, baik substansial dan prosedural, sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut yakni yang pertama ada kebebasan, yang kedua ada kesamaan, dan yang ketiga kedaulatan suara mayoritas atau rakyat. Pendapat yang sejenis dikemukakan oleh Mas Wadi Rauf 1997 bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama. Demokrasi yakni kebebasan atau persamaan, freedom or equality, dan kedaulatan rakyat, people's sovereignty. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, freedom or equality. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya, sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. Yang kedua ada kedaulatan rakyat atau people's sovereign. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk. Pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, dan kedua, yang lebih buruk, kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa. Prinsip-prinsip demokrasi pada tabel 1 berikut ini: partisipasi inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas dijadikan dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi. Untuk tabel 1, saya akan melampirkan pada slide selanjutnya. Silakan diperhatikan.
Ini dia prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung ada partisipasi dan inklusivitas atau pelibatan. Kemudian ini tabel selanjutnya. Ada perwakilan atau representasi. Untuk yang terakhir ada transparansi. Kemudian untuk indikator demokrasi adalah kerangka kerja penilaian demokratisi, diantaranya dirumuskan APA yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Betham dalam membuat indikator demokrasi. Betham menerjemahkan kedaulatan rakyat, rule of the people, secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer atau popular control dan faktor kesetaraan politik atau political equality. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, kerangka kerka, hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin, atau Guaranteed Framework of Equal Citizen Right. Yang kedua ada institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel, atau Institutions of Representative and Accountable Government. Yang ketiga ada masyarakat yang demokratis atau sipil. Yang pertama, kerangka kerka hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu 1. Kewarganegaraan yang setara atau common citizenship, dan yang kedua hak-hak sipil dan politik atau civil and political rights. Komponen kedua adalah masyarakat yang demokratis atau sipil. Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif, dan media dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen kedua ini mencakup 2 tema, yaitu 1. Media yang independen dan bebas, dan 2. Partisipasi populer. Komponen yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil, yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik yang dipilih maupun tidak dipilih melalui pemilu. Komponen ketiga terdiri dari 6 tema, yaitu 1. Pemilih yang bebas dan adil, 2. Partai politik yang demokratis, 3. Hubungan sipil militer, 4. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, 5. Supremasi hukum, dan yang terakhir desentralisasi. Pada kesimpulan materi ini dapat diambil yaitu yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, inklusif, representasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, kompetisi yang bebas dan adil, dan solidaritas dijadikan dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi. 2. Setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi legal, institusional, dan kinerja atau performance. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.